muslim yang taat. Amin, kita kedatangan Habib Nurmagomedov yang dipromotorin atau yang dibawa oleh Moreno Suprapto yang bekerja sama Buria. Mbak Ria. Jadi Masya Allah ini berkah. Madalah. Jadi gimana nih kesan-kesannya? Waduh, senang banget karena ya kita tahu sejarahnya Habib dengan teman-temannya dan junior-juniornya. Terus sekarang dia juga udah retired, tapi dia bisa membuat champion-champion yang berikutnya di berbagai kelas di UFC dan juga di Bellator. Nah, tapi yang kita perlu dalamin adalah sekarang bagaimana perjalanannya dia sebelum dia waktu itu pindah ke Amerika. Dia masih di Dagestan dengan keluarganya dan support dari keluarganya sampai dia champion. Itu disiplin dan juga ruang lingkungan itu yang perlu kita bisa dengar bersama-sama. Nah, alhamdulillah kita dapat waktu kehadiran Habib dengan timnya ada di Jakarta, rencananya tanggal 5 di Mall Kota Casablanca. Ajak keluarga dan teman-teman yang juga ngikutin tentang Habib Nurmagomedov, karena kita tahu Habib bukan hanya sebagai seorang fighter, tapi dia juga representatif dari umat muslim di dunia. Nah mungkin Habib Bang Moreno mungkin tidak hanya sebagai petarung, tapi juga memotivasi banyak orang termasuk terutama agama Islam itu yang dia sekaligus berdakwah. Habib seperti apa nih menanggapi melihat? Ada satu kalimat yang luar biasa ketika Habib selesai bertanding, dia selalu menunjukkan tangannya bahwasanya yang kemenangan ini kalau bukan Allah yang berkehendak maka nggak mungkin bisa menang, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia nunjukin bahwasanya yang maha besar, yang maha segalanya hanya Allah. Jadi saya bisa sampai di tahap seperti ini, juara dan lain sebagainya, itu karena keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu begini, saya ini bukan apa-apa, tapi yang kuasa adalah Allah. Ya, jadi mungkin yang juga kita perlu belajar ya, karena winning mindset itu nggak gampang, tapi kita bisa kok, dan saya yakin di apapun itu latar belakangnya, dimanapun itu, dan dia sebagai individu, kita juga bisa mendengarkan perjalanannya dari seorang Habib untuk terbentuknya sebagai seorang champion, mindsetnya champion, karena kalau kita lihat dari perkembangannya, kebetulan dia di seni bela diri MMA ada di UFC. Tapi kalau kita dalamin perjalanan sebelum dia persiapan dari satu pertandingan ke satu pertandingan, dia fokus, dia berdoa, disiplin, orang Indonesia pasti bisa seperti itu. Apalagi dia kan juara MMA tidak pernah terkalahkan gitu ya, bisa dibilang. Ya, itu tidak pernah terkalahkan, doa dan juga perjalanan dia dengan kedisiplinannya dia salah satunya. Tapi faktor luck-nya juga dan juga semuanya. Jadi orang Indonesia pun juga bisa, bukan karena nggak pernah kalahnya, tapi untuk membentuk dia sampai tidak terkalahkan itu kan seperti apa? Dengan berbagai karakter lawan dan sebagainya. Dan orang muslim pertama yang memenangkan kejuaraan, bisa dibilang. Ya, dan saya juga ngerasa dia antusias datang ke Indonesia karena dia juga mengikuti dan dia tahu sejarah Indonesia dengan Rusia, dan juga Indonesia adalah negara terbesar muslim di dunia saat ini, 270 penduduk muslimnya mayoritas. 270 juta. Ya, Dan satu hal lagi, dulu ada yang namanya Muhammad Ali, legend petinju. Kalau ini ada Habib Nurmagomedov, UFC. Muhammad Ali itu seorang muslim yang taat, dan bahkan setiap perjumpaan dia dengan media-media selalu mengatakan, saya muslim dan saya sholat 5 waktu, dan saya dari pagi sudah bangun, dan saya berhadapan kepada Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersihkan diri saya sucikan diri saya untuk berjumpa dengan Tuhan saya, sehingga ketika saya memperbaiki sholat saya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan saya. Ketika seseorang hidupnya susah untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hidupnya pun akan susah kalau mau memperbaiki diri dengan sholat. Nah, ini adalah salah satu kata-kata yang dahsyat, kata-kata yang luar biasa yang harus kita pahamin sebagai umat Islam. Dari sosok seorang fighter bisa menjadi sosok seorang pendakwah secara pelan-pelan dan bertahap. Jadi saya berharap teman-teman dengan kehadiran Habib Nurmagomedov, salah satu simbolis Islam yang taat, kita tersentuh hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan
akhirnya alhamdulillah Moreno udah datangin nih. Waduh, jauh-jauh. Mada Live. Jadi saya bersama Bu Ria dengan Habib dan Mada Live. Jadi teman-teman kalau mau dapat informasinya, jadwalnya itu ada di Mada Live. Jadi kalau mau ketemu sama Habib nanti tanggal 5 Oktober di Kokas, kalau belum punya tiket silahkan beli tiketnya dari sekarang. Ayo, silakan kalau mau nonton Habib, lebih jelasnya tanggal 5 Oktober. Jadi mudah-mudahan kita dengan pertama datang ke Indonesia, terus kita juga bisa mungkin ke depannya ya bisa membangun khususnya di MMA Sport. Saya juga sangat terbuka untuk teman-teman MMA Sport yang bisa mau datang langsung dan juga bisa berkomunikasi dan juga bisa ke depannya kita punya network, karena network menurut saya penting. Ada petarung bagus, kita push mereka untuk bermain di dunia internasional, hanya kesempatan yang belum didapat. Dengan kita punya network dengan Habib, seorang Habib dan timnya, kan kita juga bisa punya kesempatan ke depannya. Betul. Mas Moreno, untuk Jadi- tantangannya apa sih untuk bisa mendatangkan seorang Habib itu sendiri, ada nggak sih kesulitannya, terus Alhamdulillah. ridersnya tuh sulit juga nggak sih Mas ditemuin? Tantangannya udah 5 tahun 6 tahun yang lalu kan saya coba DM langsung gitu kan. Hai Habib, hai Rizvan, I'm from Indonesia. Gimana kalau seandainya kita mau undang, coba tes saya. Terus tiba-tiba saya dikabarin sama Habib bahwa Mbak Ria ngasih info bahwa Habib akan datang ke Indonesia. Saya akan jemput bola langsung karena saya ngikutin perjalanannya beliau bagaimana dan teman-temannya ya, bagaimana disiplin, mereka sholat bareng, mereka saling mensupport. Ini kan jadi contoh buat teman-teman kita buat. Tapi kalau Habib sendiri gimana? Bisa terpanggil dekat dengan Habib ini gimana? Kalau saya pribadi, saya bersyukur Moreno Suprapto ngajak saya untuk mendampingin, dan alhamdulillah kita kirim Mbak Ria terbang ke Rusia buat negosiator dan lain sebagainya. Akhirnya Habib mau ke Indonesia. Jadi tanggal 5 kita ketemu Habib di Indonesia, dan saya berharap kita sebagai pencinta Muslim yang taat, contohlah kehidupan yang baik sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya fighter doang nih, bukan cuma pembalap doang, tapi kita juga sebagai Muslim yang taat untuk beribadah kepada Allah, dan kita bisa berdakwah untuk keluarga kita, saudara kita, atau orang terdekat kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Cukup? Oke, mungkin nanti Untuk tiketnya berapa sih harganya kalau itu? Silakan cek Mada Live. ke Mada Live, lihat di websitenya dan nanti lihat di Instagramnya Moreno Suprapto. Habibindonesia.com. Hah? Habibindonesia.com. Habibindonesia.com kalau mau lihat tiketnya. Habibindonesia.com. jadi mungkin nanti akan ada destinasi atau kulineran Indonesia juga nggak sih? Mungkin mau dibikin apa gitu. Belum tahu, insya Allah. Mas, satu lagi tadi belum kejawab, ridersnya ribet nggak sih untuk mendatangkan seorang Habib itu dari pihak dia sendiri? Sebenarnya pada saat saya bicara dengan Rizvan Magomedov itu nggak seribet itu gitu, dan dia tahu tadi saya bilang dia juga punya emosional khusus ya kayaknya dengan Indonesia, karena banyak banget fansnya yang ada di sosial media, dan juga tadi kan cerita pada saat umroh atau apa banyak ketemu orang Indonesia yang kenal sama dia. Dan pada saat kita jemput bola istilahnya untuk dapat kabar Habib mau datang, ya alhamdulillah dilancarkan. Nah, manfaat ini ya kita sama-sama manfaatkan. Kesempatan ini.